Indonesia is a maritime country which has a various culture. Each area has a special characteristic of culture, so as Java. Batik is one of Java heritage. In the reign of Raden Wijaya, who became the first king of Majapahit at the end of the 12th century, batik became the most famous Javanese product. In the beginning, batik is only used by the king's family and limited in the palace families, but it was expanded and being used by abdi dalam or palace workers. Batik has a lot of motif. Each motif and pattern has different meaning. These motifs usually represent the actualization of harmony with the nature. Many years ago, traditional Javanese people used natural material in coloring process. But the development of coloring method led the people to change the material from using natural material to synthetic material. Although material make the process faster, but this material harms the environment. This is a new challenge for batik industry when the environment has become an important issue in the world. Industrial waste and raw material for making batik was highlighted, especially when an Indonesian batik was recognized as World Heritage by UNESCO in 2009. In order to investigate the effectiveness of natural color, study of natural color are very important. The aims of his research are to investigate the effectiveness of natural material for coloring batik's clothes and to investigate the point of view of Javanese people to natural color of batik. Nowadays, the government, especially government of Pekalongan District and Central Java, encourage micro and small batik enterprises to develop the natural color technique to make traditional Javanese batik. There are many advantages of natural dyeing method. Natural dyeing method will resulting an elegant and limited batik product because the dye's material is made by traditional and manual process. So the color of each cloth will not 100% similar, even though it has similar motif. Natural material is an organic material, so it's totally eco-friendly because all of the material will not pollute the soil and water. Natural dyeing method also has higher economic value than synthetic color because its color is more durable, limited, and elegant. Saya Munafah Asip Polbihi, Ketua Dikranasda Kabupaten Pekalongan. Salah satu programnya yaitu Dikranasda Goes to School, di mana kami dengan sukses story datang ke sekolah-sekolah, memberikan penyuluhan kepada anak-anak sekolah. Mereka saya tawari untuk memilih dia mau masuk craft atau mau masuk sekolah batik. Saya sebagai Ketua Dikranasda merasa berkewajiban untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak muda sekarang, di mana mereka sudah mulai tidak menyukai dengan batik, padahal itu batik itu sebagai warisan budaya dan kini mulai batik itu diakui oleh orang luar, di mana Malaysia mengakuinya sebagai batik ada salah satu bagian dari kebudayaan mereka. Tapi sebenarnya batik itu budaya atau warisan budaya memang khas dari Indonesia. Saya mengajak kepada anak-anak tersebut untuk bergabung dengan kami, yaitu memberikan pendidikan tentang batik. Dan saya punya 2 sekolah, yaitu sekolah batik warna sintetis dan warna alam, yang kami dorong kepada anak-anak supaya kalau yang warna sintetis itu sudah biasa, mereka dari para pengusaha sudah banyak yang melakukan atau membuat warna sintetis. Tetapi saya akan mengembangkan warna alam dengan anak-anak didik saya, di mana anak-anak tersebut kita ajari mulai dari
pendesainan atau membuat kerangka batik, kemudian membatik itu sendiri. Setelah itu mewarnai itu bisa pakai colet pakai tangan atau mewarnai secara lengkap, yaitu dengan merendam dengan warna alam itu. Kemudian setelah itu proses untuk melorot atau melepaskan lilin. Nah, dari proses batik itu kita memakai dengan warna alam itu, yaitu dengan bermacam-macam bahan dari warna alam, yaitu dari indigo, kemudian kulit manggis, kulit jengkol, alang-alang, kunyit, kemudian ada juga yang dengan memakai pohon nangka, itu kan kuning juga. Kemudian kulit kopi, pohon secang, itu bisa dibuat untuk sebagai warna alam. Warna alam tersebut di samping ramah lingkungan, juga sisanya atau limbahnya itu bisa untuk pupuk tanaman. Saya tidak hanya berhenti di situ. Saya sebagai ketua tim gerak PKK juga mengajak kepada ibu-ibu yang ada di 7 wilayah atas di pegunungan. Mereka saya ajak menanam pewarna alam, yaitu indigo. Kemudian nanti saya ajari membuat pasta, di mana pasta tersebut akan dijual ke bawah kepada para pengrajin. Mereka sambil menunggu masa panen, itu mereka bisa menghasilkan uang dari penjualan pembuatan pasta itu. Javanese ancestors had believed if they taking care of the nature and live in harmony with the nature will keep them safe and give them a peacefulness. Natural dyeing method for a better life.